Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Sebelum kita mulai, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur karena kami terus diberikan kekuatan, kesehatan, perlindungan, bahkan juga kecukupan secara ekonomi di tengah-tengah situasi yang tidak begitu baik dalam wabah pandemi COVID-19. Tetapi kiranya kami diberikan terus semangat untuk belajar. Kami serahkan pembelajaran hari ini, berkati guru yang mengajar, bahkan juga untuk semua kami siswa-siswimu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Anak-anak sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan belajar tentang nilai Kristiani dan norma di dalam buku pegangan siswa, ada di bab yang kelima. Adapun tujuan pembelajaran kita, ini ada 4 poin tujuan pembelajaran. 4 poin ini akan mencakup di bab 5 dan bab 6. Tetapi untuk hari ini kita hanya pada poin pertama saja, agar peserta didik memahami makna nilai-nilai Kristiani dan perbandingannya dengan norma dalam masyarakat. Bagaimana seorang berpikir, bagaimana seorang merasakan sesuatu, bagaimana seorang mengalami sesuatu, apa yang orang percaya. Tampaknya begitu rumit, tetapi kalau mau diperhatikan, sebenarnya semua itu hanya tampak di bagian permukaan saja. Seperti gunung es, bagian yang terlihat begitu sederhana, tetapi ada bagian yang tersembunyi di bagian dasar laut yang bongkahannya jauh lebih besar, yang kita sebut dengan worldview atau sebuah sistem berpikir yang mengarahkan bagaimana seorang merasa, berpikir, dan menghidupi sesuatu. Dalam skema yang lebih sederhana, kita bisa melihat mungkin ada 4 lingkaran. Lingkaran yang pertama yang kita sebut sebagai lingkaran inti, yaitu worldview seseorang. Sedangkan nilai-nilai atau values itu ada di lingkaran kedua. Dan values ini akan mempengaruhi sebuah kelakuan atau behavior. Maka behavior itu akan membentuk sebuah culture dan sebuah budaya. Kita akan lihat ini secara sederhana di dalam keluarga masing-masing. Setiap keluarga mempunyai budaya yang berbeda, mempunyai kelakuan yang berbeda, tentu dihasilkan dari sebuah value atau nilai yang berbeda dan sebuah framework atau worldview yang berbeda. Secara rumit, kalau mau dipahami apa yang dimaksud dengan worldview, what is not and is about worldview, mungkin bisa dibaca di dalam slide yang ada ini. Tetapi secara sederhana, secara praktis, worldview itu adalah keseluruhan cara hidup, kerangka persepsi, tindakan, dan pilihan. Worldview itu sebuah framework dan berdampak kepada apa yang kita pilih di dalam sebuah pilihan-pilihan yang disajikan dalam hidup ini. Worldview membentuk nilai. Yang dimaksud bukan nilai dalam bentuk angka atau harga suatu benda, melainkan sesuatu yang dianut oleh seseorang atau sekelompok masyarakat yang biasanya dapat dijadikan sebuah landasan, alasan, atau motivasi untuk bertindak. Semua orang memiliki nilai atau value untuk menentukan apakah sesuatu itu dapat dikatakan baik atau buruk. Sifat dari nilai, yang pertama, tentunya dia abstrak. Nilai tidak dapat diindra, misalnya bagaimana mendefinisikan apa itu kejujuran, kebaikan, kasih, sukacita. Begitu abstrak, bukan? Sedangkan normatif, sifat dari nilai yang kedua, di dalam nilai orang itu punya harapan, punya cita-cita,
Bahkan ada sebuah keharusan untuk mencapai sebuah kondisi yang ideal, bagaimana nilai itu diterapkan. Bayangkan saja, seorang tua pasti berharap anak-anaknya menjadi anak yang jujur, baik, dan seterusnya. Ada harapan di dalam sebuah nilai. Sifat yang ketiga, nilai itu membentuk seseorang, mendorong seseorang, memotivasi seseorang. Sebagai pendukung nilai, manusia bertindak berdasarkan nilai yang diyakini. Kalau ada orang tidak melakukan itu, berarti mungkin konsep nilainya berbeda. Ada orang tidak memilih di dalam banyak pilihan untuk satu hal, ya bisa saja karena nilainya berbeda. Contoh yang paling sederhana, kalau kita melihat salah satu aliran Kristen Advent, orang-orang Advent tidak makan daging, 7 macam daging. Mereka hanya mengkonsumsi susu dan telur saja. Bahkan kalau mereka beribadah, ibadahnya di hari Sabtu. Karena mereka percaya bahwa hari Sabtu itu hari Sabat, bukan hari Minggu. Mereka percaya kalau menghindari makanan haram tentu merupakan sebuah aspek penting dan mencerminkan karakter Kristus. Nah, kita membayangkan berbeda sekali dengan aliran kepercayaan Kristen yang kita pahami selama ini, di mana beberapa orang yang tidak beraliran Advent boleh makan daging. Segala macam daging pun bisa dimakan. Ini apa yang membedakan aliran Kristen dan aliran Advent ini? Jawabannya ya konsep nilai tadi. Kalau framework mereka berbeda, worldview mereka berbeda, maka nilai mereka berbeda, behavior mereka berbeda, dan budaya mereka pun akan berbeda. Nilai selalu mendorong seseorang untuk bisa melakukan dan memilih sesuatu di dalam hidup ini. Jadi nilai ini bukan hal yang sederhana, tetapi sesuatu yang complicated di dalam apa yang dipahami seseorang. Dalam sistem filsafat, mungkin dipahami dengan 3 bentuk atau 3 sudut atau 3 seperti sebuah segitiga untuk memahami nilai. Di dalam buku juga ada pengertian nilai menurut Notonegoro. Tetapi pengertian nilai, pembagian nilai 3 macam ini sudah dipikirkan semenjak lama di dalam masa-masa Yunani kuno. Yang pertama, mereka memahami ada nilai yang disebut nilai logika, itu nilai yang berhubungan dengan benar salah. Yang kedua, mereka memahami ada nilai yang disebut estetika. Kenapa sebuah ini dikatakan indah dan itu tidak indah? Kenapa lukisan ini indah dan lukisan itu tidak indah? Lalu ada nilai ketiga yang sifatnya disebut dengan nilai etika moral. Kenapa ini baik? Kenapa itu buruk? Yang berhubungan dengan etika di dalam kehidupan bermasyarakat. Mungkin ini sederhana sekali untuk memahami bahwa ketiga nilai ini ada dalam kehidupan kita, ada dalam pikiran kita. Tentunya bentuknya bisa berbeda-beda, seperti dalam kasus orang Kristen beraliran Advent di atas. Dalam kehidupan ini kita harus saling menghargai satu dengan yang lain, karena kadangkala nilai yang kita yakini berbeda dengan nilai yang orang lain pahami. Tetapi bagaimana seorang bertindak selalu keluar dari struktur worldview dan struktur nilai yang dia yakini. Lalu apa yang disebut dengan nilai Kristiani? Cakupan nilai Kristiani seperti apa yang muncul, yang harus kita hidupi dalam kehidupan ini? Silakan lihat buku di halaman 49. Kita mendapatkan minimal ada 6 hal atau 6 nilai yang harus membentuk seorang Kristen. Kenapa seorang itu disebut Kristen? Karena dia memiliki nilai Kristiani, memiliki kelakuan Kristiani, dan memiliki budaya Kristiani. Dan nilai-nilai itu harus tercermin dalam kehidupannya. Yang pertama, dia harusnya seorang yang mencintai kebenaran. Yang kedua, hidupnya saleh. Yang ketiga, kekudusan.
Yang keempat, kesetiaan. Yang kelima, keutamaan. Yang enam, kasih. Sebagai contoh, kalau ada orang yang mengaku Kristen, percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi tidak punya kasih dalam hidupnya, maka tentu kita pertanyakan, kok bisa ada orang mengakui percaya Yesus tapi tidak punya kasih? Karena ada ketidaksesuaian antara nilai yang diyakini dalam pengajaran iman Kristen dengan tindakan dia. Harusnya orang Kristen memiliki kasih, memiliki kebenaran, memiliki kesalehan, dan semua cakupan nilai seperti yang kita lihat di slide ini. Dalam tulisan Paulus dalam Filipi 4 ayat 8 dikatakan begini, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ketika seorang percaya kepada Tuhan Yesus, maka dia memiliki sebuah nilai-nilai seperti yang tercermin di dalam pengajaran yang Yesus ajarkan. Lalu apa yang disebut dengan norma? Secara sederhana, norma itu ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis. Ada norma agama, norma kesusilaan, kesopanan, kebiasaan, hukum. Norma itu adalah alat ukur sesuatu yang bertumbuh dan terpelihara dalam masyarakat. Bagaimana harus bersikap, bertingkah laku agar tercipta kehidupan bersama yang tertib, tentram, aman, dan harmonis di dalam masyarakat. Tapi kita mempunyai sedikit persoalan karena ternyata nilai Kristiani dan norma itu ada perbedaannya. Perbedaan yang jelas, yang pertama, nilai Kristiani itu lebih abstrak, sedangkan norma itu kadang-kala lebih konkret. Nilai Kristiani itu bersifat universal, norma itu terbatas. Ketiga, nilai Kristiani itu bersifat mutlak, sedangkan norma itu relatif. Nilai Kristiani berhubungan dengan relasi antara Tuhan dan sesama, sedangkan norma hanya bergejolak sesuai dengan konteksnya. Saya memberikan sebuah ilustrasi untuk memahami perbedaan antara nilai dan norma. Contoh, di dalam budaya masyarakat tertentu, ada semacam norma tidak tertulis bahwa kalau pulang malam tidak boleh melampaui jam 10 malam. Apalagi kalau gender orang itu perempuan begitu. Kalau pulang jam 10 malam atau melampaui jam 10 malam dalam masyarakat tertentu, itu dianggap sangat-sangat tidak baik. Kenapa? Karena ada norma di dalam masyarakat tersebut bahwa kebaikan itu tercermin dari jam pulang malam seseorang. Tetapi norma ini tentunya tidak bisa diterapkan di seluruh dunia. Mungkin ada di beberapa desa yang ada di Indonesia atau di beberapa wilayah yang ada di Indonesia bahwa seorang harus pulang jam 10 malam. Tetapi sangat lucu kalau persoalan jam 10 malam itu diterapkan, contoh di negara-negara maju di dunia ini, atau mungkin di Jakarta secara konteks masyarakat urban, masyarakat perkotaan dan maju, maka akan kesulitan sekali, bukan? Inilah yang disebut dengan bahwa nilai itu mempunyai keterbatasan. Maaf, norma itu mempunyai keterbatasan. Tetapi nilai itu sifatnya jauh lebih luas daripada norma. Contoh apa yang kita sebut dengan kejujuran. Kalau di Indonesia banyak koruptor begitu, terus banyak orang yang tidak jujur, mengambil uang rakyat, mempergunakan untuk kepentingan pribadi. Dia mencuri dan dia tidak jujur di dalam bekerja. Maka perilaku korupsi yang ada di Indonesia dengan perilaku korupsi yang ada di China atau mungkin di Amerika
tetap dipandang tidak baik dan tetap dirasa bahwa ketidakjujuran itu tidak bisa diterima di tengah-tengah masyarakat secara luas. Inilah perbedaan yang jelas sekali bahwa nilai itu jauh lebih universal dibandingkan norma yang terbatas. Kalau terjadi pelanggaran norma, kadangkala sifatnya hanya lokal saja. Tetapi kalau terjadi pelanggaran nilai, maka itu menjadi sebuah masalah yang lebih serius. Nilai Kristiani berhubungan dengan relasi dengan Tuhan dan sesama, sedangkan norma hanya bergejolak sesuai konteksnya. Ada banyak persamaan antara nilai Kristiani dan norma. Selain perbedaan yang sudah disebutkan di atas, tetapi juga ada banyak persamaan, seperti perilaku perihal menghormati orang tua, memberikan salam, menolong orang, dan lain sebagainya. Namun ada juga pertentangan yang terkadang dirasakan. Lihat saja dalam tradisi penghormatan keluarga yang sudah meninggal dalam budaya Tionghoa. Pasti memunculkan kontroversi yang tidak mudah diatasi. Konflik pemikiran ini akan terus ada di dalam kehidupan kita. Karena nilai yang kita yakini terkadang juga bisa berbeda dengan norma yang dipahami dan diterima. Kita sampai pada bagian akhir pembelajaran ini, yaitu refleksi dan kesimpulan. Mari kita berefleksi dengan beberapa aktivitas yang mungkin bisa kita kerjakan bersama. Yang pertama, selidiki beberapa konsep nilai dan norma dalam masyarakat. Apakah bertentangan dengan nilai-nilai Kristiani? Apakah Anda setuju dengan konsep nilai dan norma tersebut? Yang kedua, diskusikanlah secara kritis dalam kelompokmu. Maksimal satu kelompok 4 orang. Ini sebagai contoh dan sebagai panduan. Silakan coba lihat 2 foto di bagian atas. Foto yang sebelah kiri adalah sebuah norma atau kebiasaan atau sebuah keyakinan dari saudara-saudara kita yang beretnis Tionghoa, yang setiap waktu-waktu tertentu memberikan persembahan di pekuburan. Sedangkan di foto yang bagian kanan, kita melihat dalam tradisi agama Hindu di Bali sana, ada pohon-pohon besar yang harus dibungkus dan ditutupi dengan kain bercorak tertentu. Coba selidiki, ini 2 contoh sebagai panduan, tetapi banyak sekali konsep-konsep norma yang ada dalam masyarakat Indonesia. Coba selidiki beberapa konsep nilai dan norma dalam masyarakat. Apakah bertentangan dengan nilai-nilai Kristiani yang kita yakini? Apakah kita setuju dengan konsep nilai dan norma tersebut? Silakan dicari 2 konsep, lalu diskusikan secara kritis dalam kelompokmu, dan tuliskan kesimpulanmu. Biarlah pembelajaran hari ini menolong kita untuk melihat perbedaan antara nilai dan norma, dan juga melihat keutamaan dari nilai Kristiani yang sudah kita pelajari di atas. Tentu kalau ada perbedaan, mari kita berdialog bersama-sama. Kalau ada persamaan, mari kita memberikan yang terbaik agar terjadi ketertiban di tengah masyarakat. Biarlah imanmu diketahui semua orang dan senantiasa menjadi berkat di dalam kehidupan ini. Terima kasih. Mari kita berdoa kembali lagi. Tuhan, terima kasih untuk pembelajaran ini. Kami bersyukur kepada Tuhan. Biarlah hidup kami sungguh menjadi berkat. Nilai yang kami yakini di dalam iman Kristen kiranya membawa damai dan sukacita dalam masyarakat. Terima kasih untuk hari ini. Kami sudah belajar, kami bersyukur di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya, amin.